Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Minggu tanggal 18 Desember 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar atau DXY. Seperti apa perkembangan untuk market indeks dolar saat ini dan tentunya di minggu depan ya, weekly analisa ataupun di hari Senin. Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame weekly. Kalau kita perhatikan ya di pergerakan indeks dolar khususnya di minggu kemarin, di sini ditutup di candle pembentukan candle ya, yaitu Dragonfly Doji, di mana memiliki ekor panjang atas dan pembukaan dan penutupan hampir sama dan memiliki ekor dari atas ke bawah. Tapi ekor panjangnya ini memberikan informasi yang cukup sangat kuat sekali, di mana seller terjadi tekanan oleh buyer ya yang mendorong kuat ke atas. Ya, Anda bisa perhatikan dan akhirnya melebihi daripada 50%. Ini juga kalau saya lihat ini buyer memiliki dominasi yang sangat kuat itu. Ya, khususnya di minggu kemarin meskipun sempat terjadi penurunan di awal-awal minggu kemarin ya. Ini terjadi penurunan, terlihat terjadi breakout di bawah low weekly di minggu sebelumnya. Nah, di sini ya dari dorongan ini makanya saya memiliki target weekly di area sini ya, dan ini sudah terjadi. Dan kemudian di akhir sesi penutupan di minggu kemarin, dorongan buyer yang memberikan informasi yang cukup sangat kuat. Menurut saya ini sudah memiliki potensi akan ada bullish ya untuk minggu depan, artinya bullish untuk koreksi ya. Dan tentunya dengan adanya candle Dragonfly Doji seperti ini ya, kalau saya pribadi itu membutuhkan satu konfirmasi candle lagi ya. Berarti di minggu ini ya, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, apakah akan ditutup di candle warna hijau yang artinya sudah breakout di atas daripada resisten minggu kemarin ya di 105.249, maka saya pastikan penguatan bullish pada pergerakan indeks dolar akan mengarah ke area yang lebih tinggi. Artinya bullish untuk koreksi ya. Itu dulu. Ya, nanti saya kasih tahu alasannya kenapa bullish untuk koreksi. Dan sekarang saya ganti dulu ya batasan yang terjadi di minggu kemarin, baik support ini menjadi lower low ya, kemudian resisten ini menjadi high weekly-nya ya. Ya, ini menjadi titik low weekly dan ini menjadi titik high weekly. Oke, ini saya ganti yang sebelumnya menjadi area resisten. Oke, yang ini menjadi titik high weekly-nya. Yang di support ini menjadi titik low weekly. Oke. Dan yang menjadi titik low weekly di sini menjadi area support. Oke, menjadi area support. Nah, ini udah saya ganti ya posisinya. Dan kemudian yang open saya hapus dulu, tentunya saya hapus dulu seperti ini. Nah, saya melihat tadi saya katakan besar kemungkinan untuk minggu depan terjadi pergerakan bullish ya. Oke, bullish untuk koreksi. Kenapa bisa saya katakan untuk masih terjadi koreksi? Saya melihatnya di swing low ini ya. Titik terakhir daripada low di swing yang ini sudah terjadi breakout ya. Artinya posisi yang terakhir di sini memang ini adalah higher high ya. Dan ini memberikan potensi bahwasanya ini membentuk sebuah lower low. Tinggal dia bergerak naik menuju lower high-nya, baru dia akan bergerak turun lagi. Ini saya lihatnya ya. Jadi yang pertama ini sudah terjadi breakout yang memberikan informasi kuat bahwasanya di atas ini menjadi titik higher high, dan ini besar kemungkinan memiliki potensi membentuk sebuah area lower low. Nah, tinggal dia kalau naik ke atas ya bisa sampai area 50% ataupun lebih dari area 50% ya. Setelah itu dia turun, maka di situ membentuk sebuah lower high. Kalau kita gambarkan struktur daripada pergerakan indeks dolar ya, kurang lebihnya seperti ini. Anda bisa perhatikan dia naik ya, ini membentuk swing low, swing high yang menjadi titik higher high, dan ini sudah di breakout ya ini. Nah, besar kemungkinan ada perubahan tren bullish menjadi bearish dari posisi seperti ini. Kalau nanti dia naik baik di 50% atau melebihi ya,
seperti ini, baru dia akan bergerak turun. Nah, ini membentuk sebuah head and shoulder ya, atau chart pattern pembalikan ya. Nah, ini membentuk sebuah chart pattern pembalikan. Tuh, ini posisinya ya, gambaran saya seperti ini. Tapi tentunya untuk melihat bullish untuk koreksi ini nggak bisa semata-mata oh besok seperti ini nih harus naik terus. Enggak, karena apa ya, pergerakan itu kan kalau semakin di time frame kecil, oke, swingnya semakin banyak gitu loh. Kalau di time frame weekly kan swingnya hanya Anda bisa lihat swing low-nya seperti ini, swing high-nya seperti itu gitu loh. Ya, dorongannya besar, membutuhkan beberapa minggu ke depan. Cuman dengan adanya candle yang membentuk Dragonfly Doji ini ya, ini membutuhkan satu konfirmasi ya, khususnya di minggu ini dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Saya katakan lagi, kalau ditutup di candle bullish, oke, maka kuat kecenderungannya akan bergerak, yaitu menguji area 38,2% sampai dengan 50% ya, area golden level. Nanti kita lihat perkembangannya sampai area situ seperti apa. Oke. Sekarang kita turunkan lagi di time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame daily, untuk melihat apakah sesuai atau tidak. Nah, di time frame daily Anda bisa perhatikan ini ada pembentukan falling wedge ya, dimana terakhir target weekly ini sudah tersentuh dan di daily membentuk bullish engulfing. Nah, tentunya bullish engulfing ini tepat berada di area sini nih ya, area order flow ya. Nih ada order block juga di area sini ya tentunya, dan menjadikan penolakan apakah ini akan mendorong kuat, karena step awal dia sudah bergerak breakout di atas area trend line. Nah, ini utama ya. Dia sudah breakout di atas trend line yang memberikan dorongan bullish yang sangat kuat dari bullish engulfing ini ya. Ini bullish engulfing dan ini candle hijaunya konfirmasinya sangat kuat. Tapi tentunya apakah ini sudah bisa dikatakan untuk di time frame daily ya, sudah menjadi perubahan tren naik kan gitu ya, bullish ya. Kalau di weekly kan bullish untuk koreksi ya. Apakah ini akan memberikan ya minimal di time frame di bawahnya, apakah membentuk bullish berikutnya ya, nanti kita lihat di time frame 4 jam untuk lebih detail. Tapi minimal saya mendapatkan di time frame daily ada bullish engulfing dan konfirmasi candle warna hijau yang telah terjadi breakout area trend line. Itu kunci utama ya, perhatikan di situ. Maka besar kemungkinan yang terjadi adalah dorongan buyer ini masih sangat kuat sekali, intinya di situ ya. Nah, nanti kita membutuhkan satu konfirmasi lagi ya, saya katakan, dan pasti ada koreksi ya, pasti ada koreksi. Areanya ya berkisaran, kalau kita lihat di sini ada area support ya, setidaknya minimal ya mendekati wilayah-wilayah ini. Nanti kita lihat ya swing yang terjadi supaya kita mengetahui target koreksinya seperti apa. Yang pasti di time frame daily untuk indeks dolar ya, khususnya di minggu depan itu kecenderungannya naik ya. Tinggal kita lihat titik koreksinya sampai area berapa untuk menunjukkan potensi kenaikan berlanjut. Maksud saya seperti itu. Oke, sekarang kita turunkan dulu di time frame 4 jam. Saya melihatnya di time frame 4 jam ini. Nah, ini ada ini saya sudah tandain ya, lingkaran-lingkaran ini menjadi titik di mana ini adalah lower low, ini lower high, lower low, lower high, dan ini adalah lower low. Oke. Jadi gambaran daripada strukturnya dari indeks dolar itu, ini versi saya ya. Menurut saya dari penurunan ini, perhatikan ya. Nih ya, karena dia sudah breakout ini, dia menunjukkan potensi yang lebih jauh. Nih adalah titik lower low, ini adalah lower high. Nah, perhatikan ya, dan ini menjadi penurunan terakhir menjadi titik lower low. Nah, apakah sampai dengan area ini ya menjadi titik lower low? Yang menjadikan tantangan kita itu bukan daripada high weekly di minggu kemarin ya, yaitu di area sini. Ini adalah area high weekly. Sebentar saya pindah ke bawah supaya enggak tabrakan. Nah ya, apakah menjadi titik high weekly ini sudah bisa dikatakan akan terjadi kenaikan? Bukan ya. Poin utama adalah resisten yang tertingginya ini nih, 105.822. Ini yang memberikan informasi nantinya jika mana indeks dolar
berhasil ya break di atas daripada resisten 105.822, maka dia akan bergerak naik lebih tinggi. Maka ini bisa saya katakan ini adalah kunci dari perubahan tren jika mana pergerakan swing high ini berhasil breakout di atas area resisten. Oke. Ini adalah area kunci. Jadi oke lah saya tandain ya. Ini adalah area kunci yang teman-teman wajib melihat apakah ini betul-betul menjadi potensi ya dorongan yang sangat kuat nantinya menjadi breakout atau tidaknya. Ya tentunya harga harus breakout di atas daripada resisten. Intinya di situ ya. Oke, ini saya akan tandain dulu menjadi titik wilayah pantau ya, menjadi titik wilayah pantau. Oke, yang memang kecenderungannya kuat di wilayah tersebut ya. Jadi kalau pergerakannya nanti di hari berikutnya ya, karena saya melihat di sini juga ada area order block ya. Tapi posisinya sudah kesentuh di hari sebelumnya, yaitu di hari Kamis. Ini ada ekor yang sudah menyentuh area ini, baru dia bergerak turun ya, membentuk swing, dan ini bergerak naik, dan posisi candle pun ditutupnya di bullish yang sangat kuat ya. Maka order block ini sebenarnya sudah tidak fresh lagi karena sudah tersentuh, rawan yang namanya breakout. Nah, rawan yang namanya breakout yaitu menuju ke area sini. Dan tentunya memang di sini masih ada area supply ya. Ini ada area supply ya yang baru kesentuh di beberapa hari ke belakang, dan menurut saya, gambaran saya, untuk batas, oh ya tadi saya katakan ada batas bawah ya, yang perlu diperhatikan adalah ini untuk area koreksinya ya. Menurut saya gambarannya di wilayah ini menjadi titik batas bawah ya, atau area yang betul-betul menjadi target ya, target weekly. Oke, sampai area situ kurang lebih nanti kita tandain. Dan sekarang coba kita turunkan lagi di time frame 1 jam ya, untuk melihat seperti apa pergerakan daripada indeks dolar itu sendiri. Dan tentunya hati-hati kalau kita tadi perhatikan, ini meskipun sudah breakout daripada impulsif bullish ya, dan posisi terakhir di sini memang seolah-olah membentuk double top ya, tapi kan ini lajunya belum berakhir ya. Besar kemungkinan menurut saya wilayah ini kalau nantinya dorongan buyer itu sangat kuat dan tidak terjadi false break ya, ini rawan false break juga ya. Karena kalau Anda bisa lihat di candle sebelumnya juga hal yang sama. Ini sudah breakout tapi ada terjadi false break ya. Dia masuk lagi dalam satu hari itu ya. Dia masuk lagi membentuk candle penurunan yang cukup signifikan. Di sini ada ekor panjang masuk ke dalam area trendline. Dan tentunya kalau nanti hari Senin hal itu terjadi, contoh dia naik nih ya, naik tapi ternyata di sesi Amerika terjadi penurunan yang cukup signifikan masuk kepada area trendline ini ya, kondisi tren perubahan trennya sangat besar ya, artinya ada terjadi fast break di wilayah ini gitu ya. Dan saya melihatnya sih kalau menurut gambaran saya ini ada dorongan kuat ya, dorongan kuat, nanti kita lihat. Jadi saya memiliki gambaran seperti ini untuk indeks dolar. Yang pertama, ini akan memberikan informasi kuat dulu, dia akan mencoba breakout di atas area high weekly tentunya ya di sini ya, nanti hari Senin, dan akan ada terjadi retest minimal bergerak di wilayah ini ya, seperti ini ya, atau mendekati wilayah targetnya lah di sini ya, baru dia akan break sampai menuju area resisten yang sudah kita gambarkan ya. Titik acuan yang sangat kuat adalah wilayah resisten tersebut. Oke ya, area tersebut yang menjadikan apakah bisa break di atas area 105.822 untuk menjadikan bullish untuk koreksi. Itu dulu yang pertama ya. Dan berikutnya, kalau terjadi impulsif bearish, ternyata ini bergeraknya turun ya. Impulsif bearish berhasil break di bawah area targetnya, hati-hati ya. Maka kecenderungannya akan merubah pandangan daripada breakout ini ya, area trendline, hati-hati, maka dia juga bisa bergerak turun ya. Tandanya di situ ya, batas bawahnya di area tersebut, area 104.493 yang menjadikan titik poin. Ini bisa terjadi turun ya, kalau ini bisa terjadi yang namanya naik. Nah, saya ganti warnanya sebentar. Oke, nah kurang lebihnya seperti ini
Ya, jadi gambaran saya itu yang bisa saya sampaikan ya untuk gambaran indeks dolar, dan tentunya setelah ini saya akan membahas seperti apa kondisi data ekonomi ya khususnya di minggu depan. Ya, langsung aja kita lihat di kalender ekonomi. Oke, informasi ini saya sampaikan saya menggunakan investing.com ya. Jadi kalau kita perhatikan untuk data ekonomi di minggu depan ya, itu rilis yang pertama hari Selasa ya, tanggal 20 Desember 2022. Maka artinya hari Senin tidak ada news, di mana hari Selasa ini akan muncul rilis ya pukul 20.30. Oke, di sini Hack Impact ya. Hack Impact yaitu yang akan rilis izin bangunan, di mana kalau kita lihat dari data sebelumnya adalah 1,512, diperkirakan ada penurunan 1,483. Oke, data yang masuk. Jadi jika mana aktualnya di bawah perkiraan ya, yaitu 1,483 ya, maka saya pastikan indeks dolar akan terjadi pelemahan. Tapi kalau nanti data aktualnya yang keluar di sini, kalau kita perhatikan dari data sebelumnya 1,512 antara perkiraan dan sebelumnya yaitu 1,483, maka saya pastikan indeks dolar akan terjadi penguatan. Dan ini akan rilis hari Selasa ya tanggal 20 Desember, dan kemudian di hari Rabu tanggal 21 Desember 2022. Yang pertama di sini ada Hack Impact ya pukul 10 malam 22.00, ada consumer confidence ya atau kepercayaan consumer CB ya, consumer confidence, di mana data sebelumnya adalah 100,2. Oke. Diperkirakan ada kenaikan 101. Maka kalau nanti aktualnya menghasilkan data di atas daripada perkiraan atau sama sesuai dengan perkiraan, maka indeks dolar akan terjadi penguatan. Tapi kalau di bawah daripada perkiraan itu sendiri, yaitu di bawah 101, maka kecenderungan indeks dolar akan terjadi penurunan. Tapi saat ini data yang masuk ya diperkirakan ada kenaikan sebesar 101. Maka jika mana aktualnya sesuai dengan perkiraan, maka indeks dolar akan terjadi kenaikan. Kemudian di pukul yang sama ini juga Hack Impact ya, penjualan rumah lama, di mana datanya 4,43 ya, menghasilkan 4,2. Artinya ada penurunan juga ya, memberikan identifikasi bahwasanya data yang masuk memberikan informasi sementara ya diprediksikan akan terjadi penurunan untuk hari Rabu. Maka jika mana aktualnya di bawah perkiraan ya, mendukung ya datanya tersebut bahwasanya indeks dolar akan terjadi pelemahan. Jadi data dua informasi ini dua-duanya memberikan perlawanan ya. Yang satu untuk kepercayaan consumer confidence, di sini ada kenaikan sebesar 101. Kemudian yang penjualan rumah lama di sini ada penurunan 4,2. Ya, artinya nanti kita lihat ya, sementara ini kondisi hari Rabu antara dia 50-50 ya, dari data kepercayaan konsumen sama penjualan rumah lama ini sama-sama berlawanan. Nah, nanti kita tinggal lihat aktualnya ya seperti apa kondisinya hari Rabu. Kemudian hari Kamis ini sangat pengaruhnya besar ya Hack Impact, karena di sini berhubungan dengan GDP Amerika. Oke, pukul 20.30 ini Hack Impact juga. GDP Amerika sebelumnya adalah 2,9%. Di sini diperkirakan tidak ada pertumbuhan, artinya netral, yaitu 2,9%. Tapi kalau nantinya aktualnya di atas daripada perkiraan, ya saya pastikan kondisi ekonomi Amerika GDP-nya akan sangat bagus. Maka indeks dolar akan terjadi penguatan. Hati-hati ya, hari Kamis ini ada dua informasi berita. Yang satunya adalah klaim pengangguran ya. Ini ya, klaim pengangguran di sini kalau kita lihat dan kita perhatikan datanya dari 211.000 ya diprediksikan ada kenaikan 225.000 ya. Ini posisinya juga kalau nantinya ini sesuai dengan yang diperkirakan, maka indeks dolar akan terjadi pelemahan. Jadi dua informasi, jadi GDP dan klaim pengangguran ini sampai dengan saat ini memang posisinya juga hal yang sama ya. Tentunya yang GDP ini memberikan dampak informasi kondisi data ekonomi Amerika masih sama seperti yang sebelumnya. Cuman kalau klaim pengangguran ini ada perbedaan dari 211.000 menjadi 225.000. Oke.
hati-hati di hari Kamis ini potensi bahwasanya penguatan indeks dolar ya dari GDP ini sih menurut saya bisa lebih dari 2,9%. Itu gambaran saya. Menurut saya indeks dolar bisa terjadi kenaikan. Oke, kemudian di hari Jumat di sini pukul 20.30 ini juga high impact, ada pemesanan barang tahan lama ya. Di mana data sebelumnya adalah 0,5%, ada penurunan 0,1% ya. Itu data yang masuk di perkiraan ya. Nanti aktualnya kalau menghasilkan di bawah 0,1%, maka indeks dolar akan terjadi penurunan. Kemudian indeks harga belanja personal ya. Di sini sama angkanya, tidak ada perubahan. Kemudian penjualan rumah baru ya. Di sini dari 632.000 turun menjadi 595.000. Oke. Jadi kesimpulannya menurut saya informasi berita untuk indeks dolar ya, khususnya pengaruhnya ini dari hari Selasa sampai dengan hari Jumat terlihat tidak mendukung indeks dolar menguat loh. Dari beberapa data ya, tapi ini baru prediksi ya, data yang masuk ya, diperkirakan. Jadi teman-teman hati-hati sesuai yang saya sampaikan tadi. Adapun nanti posisi daripada kita lihat tadi di candle ya, coba kita lihat sekali lagi nih ya. Kalau kita perhatikan apakah ini nanti akan terjadi false break ya, atau masih dalam potensi kekuatan bullish yang akan menguji wilayah high weekly. Catatannya di situ aja. Jadi kalau besok dari Senin sampai Jumat kecenderungannya dia sudah breakout di bawah area targetnya 104.493, bergerak di bawah ini ya, hati-hati indeks dolar bisa terjadi pelemahan dan ini akan terjadi false break. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk market indeks dolar saat ini ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.